Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Farouk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Desi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Mungkin pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, itu yang terpenting. Terus dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, yaitu dengan mendengarkan aktif dan berbicara aktif. Betul. Tapi juga jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan pertanyaan yang pertama ini Bu, yang saya tanyakan kepada jenengan, kompetensi apa yang akan jenengan kembangkan pada coaching kali ini? Saya jawab di Pak Farouk. Mungkin potensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu present, yaitu saya harus mengikuti penuh nih, harus mengikuti dari awal sampai akhir bagaimana proses coaching itu berlangsung. Lalu saya akan menjadi pendengar aktif yang tidak cuman hanya jadi pendengar saja tanpa menemukan solusi. Lalu saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan berbobot untuk memancing bagaimana supaya dari permasalahan tersebut bisa menemukan solusi. Seperti itu Pak Farouk. Siap-siap. Jadi dari yang Bapak dari Bu Desi kembangkan tadi, yaitu dengan memberi salah satunya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, terus yang pertanyaan kedua ini Bu Desi, kompetensi mana yang ingin Bu Desi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kira-kira? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Pak Farouk. Ini yang terakhir ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh jenengan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi, lalu juga bisa menemukan langkah-langkah bagaimana sih caranya supaya permasalahan coaching tersebut bisa terselesaikan. Oke, baik, demikian dulu ya Bu, kira-kira observasinya. Silakan dengan melakukan coaching terhadap coachee, semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan coach dan coachnya, dan bisa menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih Pak Farouk. Oke, sami-sami atas waktunya juga. Selamat pagi Pak Gun, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Desi. Hari ini alhamdulillah dengan baik, tetap sehat, semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum kita mulai nih Pak Gun, bagaimana nih perasaan Pak Gun menjelang coaching kali ini? Dan mungkin ada beberapa hal mungkin yang ingin didiskusikan oleh Pak Gun. Begini Bu Desi, sebetulnya saya itu hari ini tuh merasa kurang tenang, mungkin aktivitas itu ada beberapa tantangan di pekerjaan saya itu yang membuat saya itu ingin cari solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu. Oh begitu. Apa namanya? Berarti ada sedikit masalah yang kira-kira nih nanti akhirnya di akhir sesi kita bisa menemukan solusi. Mungkin seperti itu ya Pak Gun ya. Mungkin nih gini aja. Mari kita mulai saja ya, supaya lebih mempersingkat waktu ya Pak Gun ya. Nah, mungkin nih sebelumnya saya tanya nih, tujuan Pak Gun nih melaksanakan coaching ini nih, melaksanakan sesi coaching ini, kira-kira pencapaian apa sih yang ingin Pak Gun capai dan coach kali ini?
Yang mungkin yang saya inginkan itu dari coaching hari ini yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya itu dalam representasi. Jadi presentasi saya di depan umum supaya saya tidak grogi ataupun lebih maksimal lagi untuk presentasi di depan umum, khususnya di depan guru-guru atau yang lainnya. Oh, jadi Pak Gun ini pengen nih presentasi, ketika presentasi itu bisa lancar ya Pak Gun ya, nggak gugup, mungkin seperti itu ya Pak Gun ya. Ya betul sih. Nah, kira-kira nih untuk mengetahui cara-cara gimana sih supaya nantinya Pak Gun bisa lancar saat presentasi, tidak gugup lagi, nggak demam panggung lagi ya Pak Gun ya. Kira-kira apa sih yang menurut Pak Gun sulit waktu presentasi Pak Gun? Ya saya pikir itu kalau saya presentasi itu mungkin saya itu satu ya kurang percaya diri, terus juga membuat yang audiennya itu terkesan tidak memperhatikan saya atau kurang maksimal mungkin saya itu. Jadi saya inginnya itu presentasi yang lebih maksimal dan audiens itu juga sudah memahami yang saya presentasikan itu. Jadi menurut Pak Gun nih audiennya kurang Memahami. kurang paham. Nah kan menurut Pak Gun, kira-kira kenapa kok ada perasaan seperti itu Pak Gun? Mungkin audiennya nggak paham ya? Mungkin kan pasti ada sesuatu hal yang memunculkan kenapa sih kok perasaan itu bisa muncul? Mungkin seperti itu Pak Gun? Ya menurut saya mungkin presentasi itu mungkin ya kurang lancar. Mungkin saya jujur memang saya itu presentasi itu memang mungkin agak orang bilang mungkin panggung itu mungkin kurang lancar dan juga itu mesti ada rasa di dalam hati saya itu serta tidak mendapatkan feedback yang positif dari audiensnya dari yang saya bicarakan tadi di presentasi itu. Jadi kurang gitu ya, kurang respect dari audiens ya. Kira-kira nih bagaimana cara Pak Gun untuk mengatasi situasi tersebut Pak Gun? Mungkin ya yang saya rasakan itu gugup itu saya ingin menghilangkan rasa takut saya menghilangkan rasa takut saya ketika presentasi dengan memberikan kesan yang positif kepada audiens ataupun yang mendengarkan supaya rasa takut saya itu lebih berkurang dan juga saya ingin merasa ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih sempurna lagi. Oh gitu. Nah jadi kalau begitu mari kita mencari solusi supaya Pak Gun ini lebih percaya diri ketika presentasi maupun lagi menghadapi audiens ya Pak Gun ya. Kira-kira mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Gun? Ya mungkin kalau solusinya menurut saya itu saya itu harus lebih percaya diri lagi, terus lebih terampil saat prestasi dan mungkin saya juga akan yakin dengan bimbingan pada yang kita akan diri saya sendiri gitu sih. Itu mungkin yang mungkin saya perlu tingkatkan. Baik, nah sekarang nih mari kita merancang aksi bagaimana rencananya Pak Gun supaya saat tujuan presentasinya itu bisa tercapai. Bagaimana Pak Gun? Ya menurut saya itu saya akan mempresentasikan atau mempersiapkan materi pembelajaran yang lebih baik lagi, mungkin lebih berlatih presentasinya di depan cermin ataupun mencari feedback dari teman atau mentor yang lain untuk melatih saya lebih percaya diri dalam presentasi tersebut. Bagus, jadi berlatih di depan cermin ya Pak Gun ya. Nah kira-kira adakah nggak prioritas utama supaya rencana aksi Pak Gun ini berjalan lancar mungkin? Gimana? Menurut saya itu rencana saya adalah untuk itu pertama mungkin mempersiapkan materi presentasinya lebih baik lagi. Terus yang kedua bisa saya berlatih mungkin jadi di depan cermin
percaya diri lagi, dan saya akan percaya bahwa fondasi yang saya miliki itu atau materi itu lebih kuat lagi, dan latihan untuk membantu saya dalam mengatasi rasa takut saya itu, supaya saya lebih lagi ketika presentasi. Kira-kira strategi yang seperti apa yang mau Pak Gun laksanakan nih? Strateginya. Menurut saya strateginya itu saya akan mencari referensi yang baik, juga mempersiapkan slide atau PowerPoint itu presentasi itu lebih menarik lagi, dan juga mungkin saya juga akan berlatih presentasi dengan lebih fokus lagi, mungkin dengan intonasi dan nada yang lebih baik lagi, ataupun gerakan tubuh yang juga maksimalkan. Juga mungkin saya berencana untuk meminta audiens atau feedback positif untuk terus memperbaiki kekurangan dari saya. Oke, langkah bagus sekali tuh ya Pak Gun ya. Wah, jadi rencananya sudah terstruktur, lalu sudah fokus, dan sudah bisa membantu untuk mengatasi rasa tidak percaya diri tadi ya Pak Gun ya. Jadi bagaimana nih tindak lanjut selanjutnya nih? Bagaimana Pak Gun akan melaksanakan itu? Mungkin ya, menurut saya kedepannya itu tetap mempersiapkan materi-materi presentasi dengan baik lagi, dengan cara berlatih, berprestasi di depan cermin, setelah itu juga mencari feedback dari teman atau mentor, supaya presentasi lebih baik lagi dan saya tidak takut lagi ketika saya melakukan presentasi. Kira-kira untuk meningkatkan rasa percaya diri tersebut, kira-kira ada nggak yang membantu untuk Pak Gun meningkatkan rasa percaya diri dan menjaga komitmen tersebut? Saya pikir itu mungkin yang bisa membantu saya itu ada ya teman atau mentor yang lebih senior saat itu, untuk memberikan masukan atau feedback yang positif pada saya, dan juga agar saya serta saya akan berlatih presentasi lagi yang lebih maksimal lagi, serta saya akan percaya atas dukungan teman-teman saya itu akan menjadi pendorong bagi motivasi saya itu agar lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah, semoga tindak lanjut dan yang harapan Pak Gun bisa tercapai ya Pak Gun ya. Nah, kira-kira setelah kegiatan coaching ini, apa yang Pak Gun dapat dari kegiatan coaching bersama saya kali ini Pak Gun? Yang saya dapatkan ini, saya datang dari coaching hari ini, saya itu bisa menemukan solusi, yaitu akan terus berlatih presentasi yang lebih baik lagi, terus mencari feedback atau balik dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan presentasi saya. Kemudian saya akan lebih fokus lagi sementara, tapi juga akan dalam perjalanan ke depannya saya itu akan lebih menuju untuk mengembangkan saya supaya lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah. Nah, mungkin kegiatan coaching kali ini semoga membawa manfaat ya Pak Gun ya, untuk kita berdua ya Pak Gun ya. Nah, semoga nantinya kita jauh lebih baik, dan mungkin kegiatan coaching kali ini bisa diakhiri ya Pak Gun. Terima kasih untuk ilmunya, kesempatannya Pak Gun. Terima kasih atas waktunya dalam memberikan saya solusi atas masalah yang saya miliki. Ya, sama-sama Pak Gun. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Faruk. Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching antara coach dengan Puji, yaitu coachnya Bu Desi dan Pujinya adalah Pak Guntoro, dan sudah berjalan dengan sesuai harapan. Ini sebelum saya penutupan ini Bu Desi, ada yang saya tanyakan terkait pelaksanaan coaching tadi, yaitu terkait pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah jenengan lakukan pada saat melakukan coaching tadi?
terkait indikator tercapainya yang diinginkan, apakah sudah sesuai indikator atau belum? Begini Pak Farid, mungkin saya ada aturannya juga ada lebihnya nggih. Nah, tapi di coaching kali ini saya sudah melaksanakan coaching dengan alur peta, yang mana saya sudah menanyakan tujuan aksi dan rencana dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu berjalan runtuh. Lalu mungkin yang perlu saya perbaiki yaitu saya perlu memperbaiki dalam hal mengajukan pertanyaan, yang mana akan saya akan berubah bagaimana nih caranya memilih pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Mungkin seperti itu Pak Farid. Berarti tadi ketika melakukan coaching sudah melaksanakan sesuai alur peta, Ya, betul. sesuai dengan prosedur-prosedur yang kita harapkan, dan mungkin ada permasalahan-permasalahan yang sekiranya masih bisa dibenahi lagi, yaitu dengan meningkatkannya pertanyaan yang berbobot. Terus ini pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilaksanakan? Saya ingin belajar untuk memahami bagaimana sih cara melakukan coaching yang lebih baik lagi. Jadi